Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini gereja memasuki Minggu Biasa ke-16. Kita bersama-sama dengan gereja mendengarkan sabda Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memberikan peneguhan kepada Maria dan Marta serta kita semua, bagaimana kita harus menempatkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Marta menerima Yesus di rumahnya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun kita berada, jika kita menerima suatu kunjungan dari teman, sahabat, saudara, handai tolang, pasti hati kita merasa bahagia. Karena semangat persaudaraan cinta kasih itu terbangun dengan baik. Salah satu bentuknya adalah dengan berkunjung. Nah, sudah barang tentu jika kita menerima kunjungan seseorang, kita pasti akan memberikan waktu, sibuk, repot menyediakan dan melayani, berbagi makanan, minuman, serta berbincang-bincang tentang pengalaman kehidupan, pengalaman diri kita, kesulitan, kekecewaan, atau apa saja yang bisa diseringkan supaya ada kelegaan.
Demikian pula bagi orang yang berkunjung bisa jadi memiliki motivasi, niatan, kepentingan atau keperluan sesuatu, sehingga keduanya baik dari yang berkunjung maupun yang dikunjungi sama-sama mengalami persaudaraan yang saling menguatkan dan cinta terbangun dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan Injil Tuhan dan bagaimana Tuhan Yesus memberikan respon kepada Marta. Persoalan yang dihadapi oleh Marta, dia melayani Tuhan Yesus yang berkunjung di rumahnya. Persoalan yang penting dan mendesak untuk kita perhatikan bersama-sama, mengapa Tuhan Yesus sampai menegur dia. Karena Marta melayani dengan sibuknya, namun ia menegur saudarinya yang sedang bersama dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan. Saudara-saudari, dari sini kita bisa mengambil buahnya. Silahkan melayani dengan tulus tanpa berkeluh kesah. Silahkan melayani tanpa memaksa Tuhan supaya menuruti kehendak kita. Silahkan melayani dengan baik tanpa menunjuk, menuding, dan mengatakan bahwa orang lain tidak peduli pada kita. Apalagi mengatakan Tuhan tidak peduli akan pelayanan kita. Nah, yang bisa kita lihat, Marta melayani mengharapkan pamrih supaya diringankan bebannya. Bisa jadi kita melayani juga hal yang sama terjadi. Kita melayani ingin dipuji, kita ingin melayani supaya dilihat orang, kita melayani supaya orang peduli pada kita. Itu dari sisi Marta. Saudara-saudari, mari kita melihat dari sisi Maria, saudarinya. Maria dengan tenang berada bersama Yesus, dan Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Maria. Apakah isinya kita tidak mengetahuinya, tetapi semangat Maria berada bersama dengan Tuhan Yesus itulah yang penting dan perlu. Itulah bagian dari melayani dengan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang ketiga kita bisa mendengarkan sabda Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus menegaskan supaya kita mengambil bagian yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan untuk sesuatu yang terbaik? Pertama, berada bersama dengan Tuhan Yesus. Kedua, mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh iman, mengingatkan kita kepada Bunda Maria. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Ia mendengarkan. Dan Maria menjalankan dengan ketaatan dan kesetiaan karena ia mendengarkan dengan baik. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda sekalian melayani dengan mendengarkan, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita bisa melakukan hal yang terbaik. Merayakan Ekaristi, mendengarkan sabda. Merayakan Ekaristi, mendengarkan imam yang adalah wakil Kristus yang berbicara kepada kita bagaimana kita harus melakukan di dalam kehidupan sesuatu yang terbaik. Nah, jika kita merayakan Ekaristi, kita sama-sama diutus untuk melakukan sabda Tuhan berdasarkan semangat melayani dengan mendengarkan yang terbaik. Dan di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengarkan sehingga kita mampu berjalan bersama sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira dan sabdanya selalu kami perhatikan, serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Putra-Mu yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kekal bagi kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.